di situ kok ada sosok kecil, terus tiba-tiba gede naik ke atas. Itu kalau di Jawa, di tempat saya, kampung saya itu namanya lenceng goeng. Mantap banget. Udah mulai nih. Masa iya? Oh iya. Aduh. Oke, baiklah bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah bersama kita di Klimis Klimaks Misteri. Sekarang udah masuk ke season 4 ya. Oke, siap. Udah ke season 4, jadi kali ini boleh? Kali ini kita bersama narasumber lagi, men. Benar. Ini dia berasal dari Jawa Tengah. DIY Yogyakarta. Benar sekali. Jadi kali ini kita narasumbernya bernama Dika ya. Bernama Bang Dika. Bang Dika, benar sekali. Jadi beliau ini sudah lama tinggal di Jawa, kemudian merantau ke sini ya. Iya, betul. Belum beberapa lama, dan beliau ini memiliki cerita yang cukup mistis di kampung halamannya. Betul sekali. Dan bisa nanti kita spill di sini ya. Oke. Dan ceritanya ini gimana, Bang? Ya, dia mencuri kelapa Heeh. sama teman-temannya dan itu berakibat fatal, men. Benar sekali. Itu di kampungnya dia yang di tanpa sepengetahuan ya pastinya ya, betul, tanpa sepengetahuan dia. Oke, kita spill aja orangnya, Bang. Langsung aja kali ya. Oke. Ini dia orangnya. Di mana ini ya? Nah, selamat datang di podcast kita di Klimis Klimaks Misteri. Lah, kok tahu? Ya kan saya adalah salah satu subscriber channel ini. Wih, mantap banget. Jadi buat lu nih jangan mau kalah sama Bang Dika. Buat lu yang belum subscribe, bisa langsung subscribe channel tombolnya di bawah sini. Nih. Oke ya. Oke, langsung saja Bang Dika nih, kita udah menghadirkan Bang Dika di tengah-tengah kita Ya. yang akan menceritakan hal-hal mistis di kampung halamannya sebelumnya. Bang ya, Bang ya, benar? Ya, Betul. betul. Oke, sebelum bercerita nih. Heeh. Kopi dulu. Ngopi dulu ya, biasa sama kayak kita ya. Kopi. Mas, kopi Mas. Maaf, Bos, nih. Nah, ini kopi khusus buat Bang Dika ya. Langsung Biar saya, ceritanya langsung saya enjoy. minum ya. Siap, Ya, siap, minum aja. siap. Gimana rasanya? Oh, udah Nikmat. lepas itu. Kopinya nikmat sekali. Wah, sih. Pasti soalnya segala suguhan di Klimis ini emang semuanya luar biasa Oh, ya. semuanya luar biasa. Terima kasih sambutannya. Pastinya. Yuk langsung aja Bang Dika. Bisa langsung diceritakan apa saja yang Bang Dika. dulu. Nah, diri dulu dong. Nah, Ya, boleh. sama. Sebelumnya Bang Dika boleh dikenalin diri dulu, boleh. Oke. Silakan. Nama saya Dika, berasal dari Jogja, atau lebih tepatnya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta ya. Itu cukup Iya. jauh ya. Cukup jauh. Dan kesini di sini tuh udah berapa tahun kira-kira? Saya merantau ke sini itu tahun 2015 akhir. 2015 akhir berarti udah sekitaran 6 tahun ya. Ya, Ya, kurang tahun Udah lebih jalan lah 7 tahun ya. Mau jalan 7 tahun. Benar, benar. Oke, langsung aja Bang Dika. Kenalan udah. Ya, oke deh, langsung aja. Bang Dika ceritain apa yang tadi kita sebelum kan. Bang Dika ceritanya katanya mau mencuri apa gitu, Bu. Nah, Ceritain aja langsung ke pemirsa biar biar nggak pada lebih- penasaran bisa langsung di-spill aja ceritanya. Jadi begini nih. Awal mula itu dari cerita saya itu di kampung main sepak bola itu waktu sore hari. Kebetulan di depan rumah saya itu lapangan bola. Lapangan luas lah gitu ya. Ya, lapangan bola itu sama teman-teman tiap sore di situ. Itu kira-kira tahun 2014 2015 awal. 2014 awal, ya. Ya. Berarti sebelum merantau ke Sebelum sini ya. merantau, ya Oke, betul. benar. Gue sebelum merantau ke sini dan sebelum negara api menyerang gitu. Iya. Konoha kali ya. Oke, lanjut Bang Oke, Dika. lanjut, Bang. Terus habis itu main bola, kita istirahat karena maghrib kan, mau pulang, kita merencanakan suatu ide. Nah, di situ kami ada ide untuk mengambil kelapa muda, kelapa hijau. Di situ terkenal akan khasiatnya, yaitu kan kalau di kampung kelapa hijau itu buat obat. Benar, benar. Terkenalnya kan bukan kelapa muda biasa kan. Iya, Iya, benar. betul. Nah, kita merencanakan itu tuh habis pada Isya di situ. Kita singkat cerita, kita pada Isya berangkat berdua. Kebetulan saya sama teman saya yang satu itu nyamper ke rumah saya. Kebetulan itu lokasinya itu nggak jauh dari rumah saya. Pohon kelapa tersebut ya. Iya, Oke. itu nggak jauh. Akan tetapi di situ itu angkernya itu karena ada sumur kunonya di situ. Oh, ada sumur
Udah lama lah yang tinggal Maksudnya, lama oleh ya. penghuninya kali gitu. Oh, udah lama udah terbengkalai tapi bagaimana? Masih ada airnya, Masih cuma aktif. udah nggak dipakai lagi Oh, oke. di situ. Nah, kita ke sono malam-malam itu juga berdua ngambil, kita rencana ngambil kelapa mudanya itu 5. Oh, 5. Emang udah diperhitungkan ya? Udah. Karena idenya mereka. Lima, Ya. benar. Karena 5. kalau kebanyakan takutnya nggak habis kan mubazir. Oh, benar. Walaupun sayang. Iya. Gitu. Benar. Kita ngambil, teman saya naik, saya yang jaga di bawah karena badan saya kan gede. Oh, benar, Kalau benar. naik kan nggak bisa. Nggak bisa ya, benar. Jadi saya yang mungutin, teman saya naik di situ. Pertama dapat 2 itu udah ada yang lempar itu pas ke pohon. Ngelemparnya ngelempar apa? Itu kayak ngelempar kerikil, Oh, kerikil. tapi banyak krotok gitu. Oh, oke. Itu saya hiraukan sama teman saya itu. Terus lanjut itu metik lagi, dapat 4 kok tambah kenceng lemparannya itu. Masih sama kerikil. Sama kerikil. Kerikil juga krotok. Pas saya nengok di situ ada sosok itu tinggi gede, di situ matanya itu merah 2, gede merah. Di situ saya udah gemeteran kaki. Itu sekitaran tingginya segimana ya? Pokoknya hampir sama kayak, Pohon kelapanya. bukan, pohon sonya tingginya. Oh, oke. Itu pas Gede, tinggi, hitam, matanya merah. Itu pas di dekat sumurnya apa dekat pohon? Itu di belakang pohon kelapa. Pohon kelapanya. Iya, posisinya itu. Nah, di situ saya kan naik lari ke jalan. Teman saya itu jatuhnya itu cerosot posisinya dia itu, karena kita kan ketakutan. Panik ya pasti. Panik, iya. Panik betul. lah ya. Pasti panik, karena itu kita kan nggak sadar, langsung lari aja, motor ditinggal di situ sama kelapanya juga. Oh, Kita lari sampai ke lapangan bola, kan cuma deket posisinya itu. iya. Oke. Nah, di situ nggak sadar celana teman saya kok basah merah. Ternyata pas dibuka itu pahanya itu udah baret ngebeset-beset, Lecet lah gitu ya. lecet-lecet. Darah Wah, banyak lah ya gitu. banyak darahnya itu. Saya aja sampai merinding ceritain. Terus Nah. sosoknya itu masih ada apa langsung hilang? Ini pas kelihatan itu emang langsung masih tetap stay di situ apa emang Posisi saya lari itu dia itu Masih masih di ada? situ, masih. Ah. Cuman diem aja dia. oh nggak di situ. ngejar? Enggak. Cuman kan kitanya yang udah panik, takut. Nyaman di situ kan kita nggak izin nggak apa, Iya, main benar. ngambil aja yang bukan haknya. Iya. Nah, kita habis itu lari itu, teman saya kok tiba-tiba ketawa di situ. Ketawa. Yang tadi bara-bara itu. Iya, ketawa kok ambil ngomong sendiri. Nah, ternyata di situ teman saya itu posisinya kesurupan. Udah masukkan. Iya, dimasukin. Terus gak lama dia tuh ngomongnya bahasa Jawa. Sejauh men. Bahasa Jawa ngomongnya itu. Itu masih ingat nggak ngomongnya ngomong apa atau emang Kurang lebih begini kalau di bahasa Jawa. Kowe ora usah macem-macem neng area sumur iki. Iki nggonku. Ora usah mbok rusoi. Kurang lebih seperti itu. oh, Nah, singkat cerita, ada warga yang lewat di situ kayak kan juga panik, bingung mau minta tolong ke Iya, siapa. Iya benar. Kebetulan HP juga nggak bawa, mau ngontak teman. Ada warga lewat di situ. Teman saya itu lemes, tapi ya kemasukan itu tadi. jadi mas kerasukan. posisinya masih kesurupan lah ya. Iya, Tapi kesurupannya biasa aja lah gitu ya, cuman lemes doang ya. iya lemes, cuman ya ngomongnya begitu, Ngantur. ngantuk. Terus kita bawa itu, kita bonceng 3 ke tempat orang pinter lah Mm-mm. di kampung saya. Ya di situ disembuhin itu sekitar jam 11 malam itu sembuh, dikasih minum, udah nggak apa-apa. Posisi kita pulang bareng-bareng sama temen, ngambil motor sama
kelapa hijaunya tadi Yang ketinggalan. yang ketinggalan sempat diambil lagi itu. Diambil lagi ya, balik lagi Orang ya. kita banyakan kan, berani banyakan. Terus itu kan kita bawa ke sekolahan itu SD. Kita bawa ke SD, kita kupas di situ. Masih minum rame-rame juga Oh, iya. posisinya itu di situ. Nah, pas setengah 2 Sama 2 malam ya? pagi. Oh, pagi udah pagi. Setengah 2 pagi Setengah itu 2 pagi. Oh, iya. Oh iya. saya pulang sendiri posisi itu. Kan rumah saya kan dekat kuburan. Mm-mm. Saya pulang kok ada yang aneh di tengah jalan itu. Posisi kampung kan nggak jalan aspal, jalannya itu kan jalan geronjal. Iya, tanah Jadi, itu ya. Bisa tanah lah ya. Iya, motor itu kan nggak bisa kenceng, mau ngebut juga nggak bisa. Di situ kok ada sosok kecil, terus tiba-tiba gede naik ke atas. Itu kalau di Jawa, di tempat saya, kampung saya itu namanya Lenceng Goeng. Kencing goeng. Cenggoy. Iya, itu nama. Kalau di hantunya sini itu. tuh apa Di sini apa namanya? Kalau di sini kurang tahu juga saya. Itu bentuk dari kecil Kecil ke gede. ke gede itu kayak cuman sekelebatan kain kapan naiknya itu gede gitu, orang wajahnya aja nggak kelihatan kan. Terus saat itu langsung lari. Saya di situ udah lemes, udah takut saya. Posisinya naik motor ya? Posisi saya naik motor itu, tapi berhenti dulu, saya kaget. Oh, iya. Orang naik ke atas itu saya kaget itu, saya langsung wah lemes, merinding. Habis itu Juga coy. Kalau malam-malam itu jam Sendirian lagi. jam 2 pagi kan ya. Dua. Ya Sendiri naik motor lewat kuburan, Lewat kuburan. pulang kebetulan. ketemu yang kayak tadi namanya Lenceng Lenceng Goeng Goeng. kalau di Lenceng Jawa. Goeng, ya. Kalau kita mungkin kuntilanak kali ya. Biasanya sih kalau emang pakai panjang apa ya, baju jubah gitu emang tanah sih biasanya ya. Iya sih. Kalau Ya. putih-putih gitu biasanya. Cuma kalau emang di Jawa Lenceng Goeng namanya, cuma kurang tahu juga sih kalau di kita. Nah, itu saya langsung pulang. Udah itu sampai pagi jam 5 baru bisa tidur saya sampai rumah itu. Tapi emang tuh pas di rumah emang diem-diem aja apa emang langsung cerita ke siapa gitu? Enggak. Kebetulan di rumah ada emak saya, cuman Oh. saya nggak cerita-cerita, nggak berani Nggak berani cerita. cerita, Soalnya kan ya. posisi situ awal mulanya saya salah. Salahnya ya ngambil kelapa muda yang bukan haknya itu, nggak izin, nggak permisi, langsung main ambil aja. Mungkin Ya, maksudnya juga lagi panik juga kan ya. Iya, Berani terus trauma juga abis ketemu kayak gituan. Jadi nggak mungkin langsung cerita mungkin. jadi panjang Namanya. urusannya itu. Bang, minum dulu mending bang. Oh, Biar ini, biar agak relax Lebih dikit lah. relax ya. Ah. Boleh deh. Oh emang sebenarnya cerikas ya? Gitu juga sih. Nah, ini bentuk kita rasa syukur Oh, saking menikmati kopi. Oh, iya, benar. Karena setiap orang cara menikmatinya berbeda. Iya, Karena benar. Tapi emang agak hitam unik ya. hitam belum tentu pahit Oh benar. dan putih pun belum tentu suci. Oh iya. Cakep ya. Benar. Oke, bisa lanjut ceritanya bang. Yuk. Ditanya bang. Pas saya udah pulang sampai jam 5 pagi saya belum bisa tidur. Pas saya mau berangkat sekolah, kebetulan saya ketemu sama mamanya teman saya itu. Dia nanya sama saya, emang semalam pada main di mana? Pada main kemana? Kok anak saya sampai rumah ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Dalam hati saya, waduh, berarti kumat lagi. Kumat lagi mungkin ya. Kumat. Sampai Iya. rumah masih berlanjut mungkin. Masih kesurupan yang semalam. berlanjut. Pak mungkin itu ngikutin kali ya. Bisa jadi sih. Soalnya ya cuman teman saya doang itu yang kesurupan. Kok kebetulan kok saya enggak. Mungkin karena dia naik kali ya. Jadi kata penghuninya mungkin benar. Iya. dalangnya bisa jadi. beliau mungkin seperti itu. Bandel Nah benar. bisa jadi. Benar. Dan saya bilang kalau saya mah main cuman di sekolahan SD gitu, depan SD. Saya lanjut sekolah itu. Sepulangnya sekolah sore-sore saya jenguk teman saya ini. Saya pergi ke rumahnya. Di sana itu saya ngeliat sendiri tuh dia udah kakinya itu kaku, Mungkin karena emang bekas luka yang Wah, nggak udah bisa tahu itu digerakin, ya. bisa Oh, jadi. bisa jadi. Nah itu
Terus orang tuanya itu turun tangan langsung, dia ya biasa lah ngomel-ngomel namanya juga. Tapi Saya pas Bang sempet Dika ke situ, ngomelin. pas Bang Dika ke situ emang dia udah sehat, maksudnya dalam artian udah nggak kesurupan tapi kaki aja yang nggak bisa digerakin, apa Iya. emang masih kesurupan di situ? Pas saya ke sana itu dia udah nggak posisi udah nggak kesurupan, cuman kaki itu udah nggak bisa digerakin kayak orang lumpuh lah intinya itu. Nah itu di situ saya datang ke situ tuh saya diomel-omelin sama orang tuanya. Dia orang tuanya pergi, ternyata itu dia manggil ustadz. Oh. Buat datang ngobatin Ngobatin dia. ya. Ya pokoknya nggak kurang-kurang cara lah buat Nyareat lah gitu. ya, buat dia biar bisa sembuh normal seperti biasa. Nah di situ saya ngeliat sendiri nggak lama ustadz itu datang di situ, ya didoain terus disuruh nyari daun apa ya, pokoknya buat obat di situlah. Di situ dibalurin pakai air hangat, didoain, nggak lama alhamdulillah itu kaki bisa digerakin dikit-dikit, cuman belum bisa Jalan lah gitu ya. jalan. Nah, setelah ustadz tadi ngobatin kaki teman saya, terus dia pesan sama teman saya jangan pernah mengambil barang yang bukan haknya. Ya, bawa miliknya gitulah ya. Nah, Iya. miliknya lah ya, bukan, Iya, betul. bukan miliknya lah. Bukan ya. Nah setelah ustadz itu tadi pulang, saya tanya ke teman saya, ternyata tanpa sepengetahuan teman-teman yang pas kita ngambil motor sama kelapa hijau tadi, Iya. dia itu nemu batu yang unik, terus dikantongin lah sama dia, dibawa pulang. Waktu itu dari pohonnya kali ya, apa emang yang ditimpa sama yang makhluk halus itu? Kurang tahu Kemungkinan kan. kayaknya sih bisa jadi yang habis dilempar sama Kayak goib itu tadi. model batu akik kali ya, bagaimana ya? Itu dia itu bentuknya kecil, emang lonjong sih, lonjong hitam. Pas saya di tempat teman saya itu kebetulan udah mau maghrib kan, jadi saya diajak sama orang tuanya buat ngembaliin si batu yang dia temuin tadi ke tempat asal dia ngambil, asal mula dia ngambil. Itu saya sama orang tuanya berbonceng, saya tak kembaliin ke tempat asalnya. Setelah saya ngembaliin batu itu tadi, saya pulang sama orang tuanya itu berbonceng. Setelah sampai depan rumah, saya ngeliat temen saya itu udah ngopi sambil ngerokok di situ. Kampret emang. Oke, itu tadi ya cerita sedikit dari Bang Dika ya. Ya, betul. Luar biasa ceritanya. Luar biasa Pak ceritanya deh. Pengalaman Bang Dika di kampungnya bersama temannya pastinya ya. Iya. Iya. Jadi buat Betul teman-teman sekali. yang punya cerita horor atau cerita mistis bisa langsung tulis di komentar aja nanti. Ya. Jadi nanti kalau emang ceritanya yang paling menarik, yang paling mistis, bakal kita ceritain. benar Iya. sekali. Oke, jangan lupa juga subscribe channel ini, Benar. like, comment, And share. share. Sebanyak-banyaknya ya. Yoi. Ya. Iya, bantu sip. kita, support kita biar bisa terus naik, biar kita tambah semangat buat kontennya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, nantikan kita nanti akan ada live streaming. Oke. Jadi- Makasih banget ya buat Bang Dika. Makasih banyak ya udah datang, Siap. udah mau memberikan sedikit ceritanya buat para penonton sepertinya di Klimis Iya. ya. Terima betul kasih sekali. kembali. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kok begitu? Ada Oke. kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufiq Oke, wal hidayah. gitu aja, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Udah gitu aja, terakhirnya baru klik. wabarakatuh. Ya. Oke, mungkin udah cukup segitu saja cerita dari kita. Jangan lupa nantikan selalu cerita-cerita horor dari kita. Jadi tetap di Klimis Klimaks Misteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.